Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya berusaha untuk memahami sebuah kitab yang Syarhul Nasoihul Ibad, syarah dari nasihat-nasihat ahli ibadah. Pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ya sahabat, semoga bermanfaat untuk kita. Kita doakan dulu untuk Muhammad Nawawi, semoga beliau mendapatkan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, dan ampunannya, dan juga kepada kedua orang tuanya, kepada para sahabatnya, dan juga muslimin dan muslimat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai makalah yang ke-tasiah. Jadi makalah tasiah itu yang ke-9, artikel yang ke-9. Kita langsung aja ya sahabat, kita besarkan dulu nih makalah tasiah. An Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu wa Syekh Imam Malik, dan dia tuh punya gurunya Imam Malik ya sahabat. Demikian. Jadi kita ceritakan dulu biografi ya tentang beliau. Sufyan As-Tsauri ini lahir di Kufah, Irak, pada tahun 96 Hijriah atau 716 Masehi, meninggal pada tahun 778 Masehi. Beliau ini seorang ulama besar, ahli juhud dari Kufah, Irak ya sahabat. Ilmunya tuh luas dalam bidang hadis, fikih, dan tasawuf gitu sahabat. Beliau ini mempunyai jejak karya tulis sahabat. Jadi biasanya seorang ulama besar tuh akan memberikan kepada kita warisan ilmu berupa buku sahabat. Jadi kita bisa tahu tentang beliau dari bukunya. Gitu. Banyak bukunya yang dikarang oleh beliau. Salah satunya Jami'ul Kabir Fil Fiqih wal Ikhtilaf, yang selanjutnya Al-Jami'us Shaghir. Ini kitab-kitab ini masih bisa kita temukan ya sahabat. Demikian. Beliau hidup pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Demikian dulu ya sahabat. Kita sekarang mencoba membaca dan mengartikan makalah yang ke-9, artikel yang 9 ya sahabat, dari Sufyan As-Tsauri. Tadi sini ini ini sahabat, langsung aja ya sahabat. Kullu di sini sebutin setiap maksiat itu nasiah, akan muncul, akan timbul syahwati, dari syahwat gitu. Jadi maksiat syahwat ini sahabat ya. Kita baca dulu ya sahabat biar kita paham. Maksudnya di sini istiakin nafsi ilal syai', menginginkan menuruti nafsunya kepada sesuatu gitu. Jadi menuruti hawa nafsu ini ya sahabat.
keinginan nafsu kepada sesuatu. Di sini nanti ada contohnya ya sahabat. Kita baca dulu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, itu ya sahabat. Apa? Di sini disebutin yurja gufronuha, masih bisa diharapkan ampunannya gitu. Jadi kalau kita berbuat maksiat karena hawa nafsu, masih bisa diharapkan ampunannya gitu sahabat. Jadi di sini ada dua ya sahabat. Di sini pertama itu maksiat karena syahwat. Maksudnya tuh maksiat. Nah, ini baru nih selanjutnya ya. Jadi diampuninya perbuatan maksiat. Kulu di sini sahabat ya. Setiap maksiat nasaat yang muncul an-kibri, dari kesombongan. Nah, ini maksiat yang muncul dari kesombongan. Ini maksiat yang kedua ya sahabat. Maksudnya itu dakwal fadli. Jadi mengklaim dirinya tuh punya keutamaan, punya kelebihan. Nah, ini namanya maksiat karena kesombongan gitu sahabat ya. Begitu, maksiat kesombongan maksudnya itu mengklaim dirinya punya kelebihan. Fa'inahu, maka sesungguhnya la yurja, tidak bisa diharapkan gitu sahabat. Jadi tidak bisa diharapkan apa di sini? Gufronu, tidak bisa diharapkan gufronuha, ampunannya itu sahabat. Jadi kalau maksiat karena kibir, karena merasa dirinya lebih utama dari yang lain, itu nggak bisa diharap nih ampunannya dari Allah nih. Liana, dikarenakan gini sahabat ya. Nah, maksiatan iblis, karena hal demikian itu maksiatnya iblis nih, perbuatan maksiat iblis itu sahabat. Sombong itu salah satu sifat iblis, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nanti kita lanjutkan. Karena asluha, bahwasanya aslinya nih sumbernya al maksiati, maksiat itu minal kibri, dari kesombongan. Diulangi ya sahabat ya. Nah, ini kenapa nih sombong di sini? Yas'umu annahu, mengakui bahwasanya dia khairun min Sayyidina Adam, lebih baik dari Sayyidina Adam. Ya sahabat, kan ada ayat-ayat perkataan dari iblis bahwasanya dia diabadikan nih di Al-Qur'an, ana khairu minhu, saya lebih baik kan khair daripada Adam. Maksiat karena kesombongan. Nah, ya kan. Nah, selanjutnya di sini ya sahabat, kita baca di sini sahabat sampai di sini ya. Wali ana itu dikarenakan jalata, tergelincir Sayyidina Adam alaihissalam. Sayyidina Adam tergelincir ya sahabat, karena asluha minas syahwat, karena aslinya ini dasarnya ngikuti hawa nafsu begitu sahabat. Nah, yang model seperti ini masih bisa diharapkan pengampunannya. Bisa babi dengan sebab
istiaqohi ila zaukis samaratin sajaratin syahwat. Disebabkan dia ingin merasakan buah pohon syahwat. Di sini sahabat dibilang buah pohon syahwat ya. Manhi anhu, padahal dilarang darinya, itu sahabat. Jadi kalau syahwat ini di sini sahabatnya berkeinginan untuk merasakan buah di sini, mengikuti hawa nafsu lah bahasanya gitu sahabat. Nah yang model seperti dosa yang Adam lakukan masih bisa kita diampuni. Tapi kalau dosa karena kita berbuat kibir, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, itu nggak bisa diharapkan pengampunan. Gitu ya sahabat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Amin. Orang sombong tuh biasanya kan lebih ya, mempunyai ilmu lebih, mempunyai amal lebih, gitu kan, mempunyai sesuatu yang lebih. Nah itu ketika kita dilebihkan oleh Allah, mempunyai hal-hal yang lebih, jangan membuat kita sombong gitu ya. Itu semoga kita dijaga dari Allah dari sifat sombong dan tentunya menuruti hawa nafsu gitu. Wal maqalatu, dan maqalah artikel yang ke-10 ini an ba'di juhad, dan dari sebagian juhad, ahli juhud ya. Wahu mulazi, dan dia itu orang-orang yang ihtaqaru dunia. Ihtaqaru itu meremehkan kehidupan dunia gitu dia nih. Selanjutnya bukan cuman itu, walam yabalu biha, dan dia tidak peduli tentang dunia. Waduh. Nah selanjutnya sini sahabat ya, bahkan akhozu minha, ahli juhud itu mengambil kenikmatan dunia qadru darurotihim, sekedar kebutuhannya gitu sahabat. Ya salam, Allahu Akbar gitu. Jadi sekedar kebutuhannya baru diambil sama orang-orang juhud. Nih sampai sini dulu ya sahabat. Berat ini untuk kita. Ya Allah ya Karim. Itu ya sahabat, sampai sini dulu, dimana kita memahami apa maksudnya juhud itu ya sahabat. Gitu ya sahabat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika salah tentunya dari saya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli zambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Kritik dan sarannya terima kasih banyak, dan juga dukungan dan doanya ya terima kasih banyak. Semoga Allah selalu melindungi kita, selalu menaungi kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita berdoa ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa anhum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.